Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Diwaratulahyum. Saya akan menawarkan sebuah produk untuk Anda yaitu tentang sistem irigasi pintar berbasis IoT, manfaat dan keunggulannya. Jadi, pendahuluannya adalah sistem irigasi pintar itu apa sih? Definisi irigasi pintar yaitu sistem irigasi pintar merupakan pendekatan modern dalam manajemen irigasi, memanfaatkan teknologi IoT untuk mengoptimalkan distribusi air. Tujuan dari produk saya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan menjamin keberlanjutan pertanian di era perubahan iklim yang saat ini terjadi. Pentingnya irigasi dalam pertanian yaitu adalah irigasi yang seperti sudah kita ketahui, irigasi yang efisien sangat penting bagi keberhasilan pertanian, terutama daerah dengan curah hujan yang tidak dapat diandalkan. Pendekatan berbasis IoT dari produk saya ini adalah mengintegrasikan sensor dan perangkat pintar yang memungkinkan real-time monitoring dan pengolahan data irigasi secara otomatis. Lalu konsep, konsep dasar IoT dalam irigasi yaitu definisi IoT lebih dahulu ya Ibu-ibu ya. IoT ada atau Internet of Things merupakan jaringan perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan bertukar data. Jadi apa itu? Jadi perangkat ini tidak perlu adanya campur tangan manusia dalam penggunaannya, bukan dalam pembuatannya. Komponen utama dalam IoT ini adalah termasuk sensor, aktuator, dan jaringan komunikasi yang memungkinkan perangkat untuk berinteraksi dan bertukar informasi secara real time. Integrasi dalam sistem tradisional mengacu pada bagaimana teknologi IoT dapat diintegrasikan dalam sistem irigasi yang telah ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Keuntungan integrasi ini adalah jaringan sistem tradisional dan dan IoT ini yaitu menerapkan teknologi IoT dalam sistem yang ada akan memperbaiki respons sistem terhadap kondisi tanah dan tanaman melalui data yang akurat. Lalu apa keuntungan dari sistem irigasi ini? Yaitu pertama, efisiensi penggunaan air. Tentunya tidak ada pemborosan dalam penggunaannya karena sudah ditakar sesuai yang tanaman butuhkan. Peningkatan hasil panen dengan pengaturan penyiraman yang optimal, tanaman dapat bertumbuh lebih baik, menghasilkan panen yang lebih melimpah dan berkualitas tinggi. Pengurangan biaya operasional karena mengurangi penggunaan sumber daya manusia dan biaya energi tentunya, serta memungkinkan petani untuk mengatur secara sistem otomatis mengurangi biaya jangka panjang. Karena dalam mengatur ini, tinggal hanya dari HP bisa ditekan, bisa di lahan yang kita mau, itu langsung menyiram tanaman gitu. Keberlanjutan pertanian dengan pemanfaatan teknologi sistem irigasi pintar berkontribusi pada praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan tentunya. Jadi komponen apa saja yang ada sistem irigasi pintar yaitu pertama sensor. Sensor ini mengumpulkan data lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu di sekitar lahan tersebut, curah hujan, curah hujan yang dideteksi juga yang diperlukan untuk pengelolaan irigasi yang lebih baik. Aktuator mengatur aliran air berdasarkan data dari sensor yang memastikan kadar cairan yang ideal di tanah. Jadi dari sensor tersebut, dari sensor kita alurkan ke aktuator, lalu ada data-data di situ, Bu, yang berisi tentang kelembapan, suhu, curah hujannya bagaimana, cuacanya bagaimana. Lalu ada database, tempat menyimpan informasi yang dikumpulkan dari sensor, memungkinkan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu dari aktuator tersebut kan ada datanya, misal seperti nama atau tanggal lahir, seperti itu kalau di identitas, jadi dikumpulkan menjadi satu. Lalu dari database ini disalurkan ke platform cloud, yaitu menyediakan akses remote terhadap sistem irigasi dan memungkinkan analisis data serta kontrol dari jarak jauh. Jadi cloud ini itu kita disimpan dari kayak awan gitu, kayak sudah disimpan ke database-nya yang
yang versi yang lebih besar gitu. Jadi bisa dikendalikan secara jauh. Jadi nggak perlu Bapak Ibu nggak perlu ke sana untuk memantau. Oh, ini airnya apakah saya nanti takutnya luber? Tidak, sudah ada diatur. Jadi produk saya sudah diatur sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan tanaman tentunya. Teknologi sensor dalam irigasi. Jadi sensor apa saja yang ada di produk ini? Jenis sensor kelembapan. Sensor yang digunakan untuk mengukur kelembapan tanah, membantu untuk mengambil keputusan mengenai penyiraman. Jadi kalau misal tanahnya kering, ya kita ya alatnya tersebut, alat alat produk saya ini bisa mendeteksi gitu. Kalau tanahnya kering, oh waktunya untuk disirami gitu. Tidak perlu harus Bapak Ibu yang datang pakai air, bawa wadah gitu menyiram satu-satu. Lalu ada sensor suhu. Mengukur suhu tanah atau udara yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lalu akurasi dan presisi. Penting untuk menjamin bahwa sensor memberikan data yang akurat untuk mencegah pemborosan sumber daya dan meningkatkan hasil panen. Kalibrasi sensor, proses memastikan bahwa sensor berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis dan memberikan data yang dapat diandalkan. Jadi kumpulan sensor tersebut nanti dijadikan satu, nanti jadikan data. Oh, apakah tanaman ini suhunya seperti ini, cocoknya di sini, selalu airnya sebanyak ini, kalau setiap hari. Nanti ada data-datanya diupdate setiap hari. Lalu manajemen data dan analisis adalah pengumpulan data. Pertama, yaitu pengumpulan data. Data yang diperoleh dari sensor diorganisir dan disimpan dalam bentuk terstruktur untuk analisis lebih lanjut. Jadi dari data tersebut, tanaman apa, lalu airnya seberapa, terus lalu suhunya bagaimana di sekitarnya, gitu. Lalu, itu dikumpulkan jadi satu. Analisis secara real time. Kemampuan untuk menganalisis data secara langsung memberi informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Jadi secara secara nyata gitu, datanya hari itu juga dan waktu itu juga datanya keluar. Lalu ada visualisasi data. Mengubah data menjadi grafik dan diagram yang mudah dipahami, mempermudah pengguna dalam memahami informasi yang kompleks. Jadi, dari kumpulan data-data tadi, secara real time, secara waktu itu, lalu ada visualisasi datanya, Bu, Pak Ibu sekalian. Jadi, seperti kayak, oh, selama sebulan ini, tanaman ini itu butuh air seberapa, suhunya bagaimana, kondisinya bagaimana, gitu. Lalu ada pelaporan. Setelah semuanya terjadi pengumpulan secara real time dan visualisasi data tersebut, pelaporannya menyediakan ringkasan dan analisis data dalam bentuk laporan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan ke depan. Pengendalian jarak jauh dan otomatisasi. Jadi aplikasi mobile gitu bisa Bu. Nanti di HP tinggal Ibu pencet, klik gitu, tiba-tiba menyiram gitu. Memungkinkan pemantauan pengaturan sistem irigasi dari perangkat saluran memberikan fleksibilitas kepada petani. Mengontrol otomatis, mekanisme otomatis yang dapat memaksimalkan efisiensi irigasi berdasarkan data yang tersedia. Jadi, kadang-kadang setelah kita melakukan sesuai seperti manual, kita bisa melakukan manual, tapi setelah itu sistemnya itu bisa mengontrol secara otomatis mengenai sesuai data yang sudah kita kumpulkan tadi. Ya, lalu integrasi dengan sistem lain, menyediakan kemampuan untuk menggabungkan sistem irigasi pintar dengan teknologi pertanian lainnya seperti pemantauan cuaca. Nanti bisa digabungkan, Bu. Jadi bisa digabungkan dengan IoT lainnya, yaitu tentang pemantauan cuaca atau nanti di hujan, setelah itu tanaman itu tidak suka air, nanti bisa ditutup gitu. Terus lalu ada keamanan data, memastikan data dan yang ditransfer antar perangkat dilakukan dengan cara yang aman untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Jadi keamanannya harus dijamin. Jadi anu lain itu tidak bisa, oh ini apakah suku-suku apa hanya ecek-ecek? Enggak. Jadi ada
Waktunya cukup. Jadi tidak mudah dicuri oleh orang lain informasinya. Jadi kasus implementasi irigasi pintar dan yang ada di lapangan, beberapa petani telah menerapkan sistem ini melampaukan hasil yang mengembirakan. Kita sudah beberapa survei untuk ke petani-petani, ternyata hasilnya juga memuaskan. Hasil yang dicapai meningkatkan rata-rata hasil panen yang signifikan berkat pengendalian air yang lebih efisien. Kita sudah survei juga, lalu hasilnya ternyata meningkat, meningkatkan rata-rata hasil panen. Tantangan dihadapi yaitu dalam mungkin dari semua produk kita juga punya tantangan, Bu. Ya, Pak Ibu sekalian, tantangan yang dihadapi kendala dalam penerapan teknologi ini meliputi masalah biaya awal pembelajaran teknologi baru. Mungkin tentunya biaya untuk pemasangannya juga ada biayanya, Bu ya, disesuaikan dan pembelajaran teknologi baru. Jadi Ibu Bapak Ibu harus belajar terlebih dahulu gimana gininya, informasinya gimana, cara nanti melihat datanya bagaimana, gitu aja perlu pembelajaran. Solusi untuk tantangan yaitu pelatih pengguna dan kemitraan dengan menyediakan teknologi dapat membantu mengatasi hambatan ini. Jadi kita juga punya talent, Bu, untuk Bapak Ibu, untuk mengajari Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan khawatir dengan kecanggihan teknologi ini. Bapak Ibu harus semangat belajar. Lalu selanjutnya perbandingan dengan sistem irigasi tradisional, yaitu tentunya ada di efisiensi air, sistem irigasi pintar yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem tradisional dalam penggunaan sumber daya air. Kita tidak perlu boros-boros, Bu, airnya sesuai secukupnya. Kalau kata Hindia secukupnya. Jadi airnya nggak perlu boros-boros sesuai yang tanaman butuhkan. Keuntungan biaya yaitu analisis biaya menunjukkan penghematan jangka panjangnya dapat dicapai dengan mengadopsi sistem modern ini. Dampak lingkungan yaitu mengurangi jejak karbon dengan lebih sedikit energi digunakan untuk mengelola irigasi. Lalu ada kesesuaian teknologi yang semakin maju seperti ini, evaluasi teknologi harus dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kondisi lokal. Tantangan dan solusi implementasi tentunya kita punya tantangan ya Bu, seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur yang ada mungkin mempengaruhi kemampuan untuk menerapkan teknologi baru ini. Karena mungkin ada sesuai tempatnya nggak sesuai atau alatnya kadang-kadang seperti itu. Biaya awalnya emang seperti mungkin tinggi bagi hambatan untuk petani kan, dan lalu pelatihan pengguna juga mungkin keberlanjutannya bagaimana, lalu sistem dipelihara dengan baik dengan jangka panjang di kami juga seperti itu. Masa depan sistem irigasi pintar. Dari produk kami itu punya juga memiliki masa depan yang bagus, Bu ya. Inovasi teknologi tentunya di zaman yang maju ini pastinya teknologi semakin berkembang ya, Bu ya. Jadi perkembangan terbaru dan sektor analitika akan semakin meningkatkan efisiensi sistem, potensi pengembangan atau aplikasi teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan prediktif dalam sistem irigasi. Dampak terhadap pertanian, perubahan teknologi ini akan mengubah cara pertanian dilakukan, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Lalu keberlanjutan dalam agrikultur, sistem irigasi pintar memiliki potensi untuk mengatasi tantangan pertanian global ke depan. Lalu kesimpulannya yang dapat saya rangkum, rangkuman poinnya, sistem irigasi pintar menawarkan efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan yield lahan sebagai manfaat utama. Rekomendasi petani yaitu adopsi teknologi harus disertai dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pengguna. Tentunya Bapak Ibu perlu adaptasi tersebut itu. Jadi jangan khawatir ya Bu, kita sudah menyediakan talentnya untuk mengajari Bapak Ibu bagaimana untuk menggunakan teknologi ini, produk ini. Proyeksi ke masa depannya yaitu adopsi sistem irigasi pintar berpotensi memberi keuntungan jangka panjang, tidak hanya ekonomi tapi juga bagi lingkungan. Jadi Ibu tidak perlu banyak tenaga untuk mengerjakan satu lahan tersebut. Biasanya kan ada banyak beberapa orang nih, beberapa orang untuk mengerjakan satu lahan. Jadi Ibu hanya mungkin
Hanya ibu untuk satu orang, mungkin dari awalnya 5 orang, bisa jadi berkurang satu orang untuk memantau. Aksi ke depan yaitu penyuluhan dan kolaborasi antar petani dalam mengimplementasikan teknologi secara efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu semua.